Kalau ada orang ya di tokonya punya altar juga, dengan harapan para dewanya membantu. Ada yang punya altar kuankong di tokonya. Jadi kalau saya belanja, waduh, kongco kuankong lagi baca buku, gitu. Nah, di altar. Kemudian ada altar Kuan Im di toko. Ada yang memuja Tutikung di toko dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, ini perlu pengertian yang baik. Ya. Kalau altarnya Tutikung, saya rasa masih nyambung. Karena urusannya memang urusan duniawi. Ya. Pernah suatu hari, mungkin saya pernah cerita ya dulu, yang seorang bapak bilang, saya punya altar, sejak punya altar Kuan Im di toko sepi. Kenapa tuh Romo ya? Saya mau altar saya akhirnya saya mau titip aja ke wihara atau gimana gitu kan. Dia mau singkirkan. Setelah 3 bulan tokonya sepi. Masa percobaan 3 bulan ternyata karyawan tidak bekerja dengan baik, tidak diperpanjang kontrak. Begitu. Kuan Im tidak diperpanjang kontrak di tokonya. Nah, kemudian karena sepi, nggak membantu gitu kan. Nah, seperti itu. Saya tanya Kuan Imnya pegang apa kok? Kan ada Kuan Im pegang botol, ada Kuan Im pegang anak, ada Kuan Im pegang keranjang dan lain-lain, ada Jenso Kuan Im seperti di altar kita ini, begitu kan. Dia bilang, oh Kuan Imnya pegang botol, duduk pegang tasbih. Oh salah, saya bilang. Itu mudra pengobatan. Kalau Kuan Im yang seperti itu, kalau minta sehat, minta supaya sembuh sakit apa, boleh. Oh salah ya, kalau gitu Kuan Im yang mesti gimana? Saya bilang, Kuan Im yang pegang kalkulator. Cocok. Kuan Im yang pegang kalkulator. Kenapa begitu? Iya, kan kalau pegang kalkulator dia hitung. Wah, cuan. Itu kan, untung seperti itu. Bapak Ibu, orang banyak salah kaprah dalam hal punya altar. Dia menganggap kalau dia punya altar Kuan Im itu di toko, Kuan Im bantu dia dagang. Seperti pegawai-pegawai toko di Mangga 2 yang kalau orang lewat silakan Ci, mampir Ci, ayo Ci, lihat-lihat Ci. Dia maunya begitu. Jadi Kuan Im tuntunin orang masuk ke tokonya. Sorry aja, emang Kuan Im gak ada kerjaan apa seperti itu? Gitu kan? Ya. Awalo kita suara loh. Ya. Seorang maha bodhisatwa. Begitu. Yang bentuknya saja bukan manusia lagi, bentuk badan, tapi sudah berupa cahaya. Begitu. Itu diperlakukan seperti itu. Tidak cocok. Nah, makanya Bapak Ibu Dharma, ini kita harus mengerti. Orang tujuan punya altar juga bukan tadi. Punya altar, oh jadi banyak rezeki ya Romo segala macam. Kita lihat, di mana korelasinya orang punya altar dan akhirnya orang bisa hidup makmur, hidup sukses. Begini. Kalau kita mempunyai sebuah altar, kita harus bisa mengikuti atau meniru teladan yang kita puja. Itu baru akur. Kita punya sifat dengan para jinbeng atau para dewa atau bodhisatwa yang itu punya sifat dengan kita pas. Kalau kita setel TV, signalnya sama, bagaimana hasilnya di layar? Bagus. Tapi kalau kita punya TV, signal berbeda dengan pemancar, maka yang diterima gambarnya nggak jelas. Itu perumpamaan yang paling gampang. Begitu. Artinya kita harus punya sifat yang kurang lebih sama. Kalau memuja dewa bumi, begitu ya. Kalau memuja dewa bumi atau Hoktek Chengsin, ya, atau Tutikong, itu kita mesti punya sifat dermawan seperti Tiokong Tek itu waktu hidup, Chang Fute itu waktu masih hidup. Lihat orang susah, kasihan, mau bantu, seperti itu. Suka berdana. Wah, ini saya senang sekali di sini ada sabda Sang Buddha tentang berdana. Karena apa? Kembali lagi seperti ajaran Buddha, bahwa segala sesuatu yang akan datang kepada kita itu dikarenakan karma kita, perbuatan hasil perbuatan kita.
Kalau kita murah hati, kita suka berdana, maka secara otomatis rezeki pun baik. Begitu. Jadi kalau pelit ya juga sama, akan sebaliknya. Romo kalau berdana kan hilang ya duit kita. Kalau nggak dana kan utuh tuh di dompet. Gitu kan, seperti itu. Bapak Ibu, yang ada di dompet kita itu hasil kita, perbuatan baik kita yang lalu tuh. Ini yang sekarang ada di dompet kita. Kalau nanti mau dapat lagi buat nantinya, maka kita harus melakukan lagi, menanam lagi sekarang. Seperti itu. Para dewa tidak bisa membantu kita orang yang tadinya misalnya ini orang kelahiran lampau pelit sekali, lahir dengan grade yang kurang bagus ekonominya. Kemudian dia memuja para dewa itu, kemudian para dewa itu naikin, di upgrade. Kalau kayak komputer tuh di upgrade gitu. Di upgrade dia jadi kaya begitu. Kalau tidak ada bibit karma baiknya, para dewa, para bodhisattva pun tidak bisa membantu. Tapi kalau ada karma baiknya, bibit karma baiknya, dia akan cepat. Dia akan cepat karena para dewa itu akan membantu dia. Karena apa? Salah satu keyakinan umat Buddha adalah kepada para dewa.